Bentar aja ya. Oke, next, convenient of payment, that tadi udah ya, low cost of collection. Jadi tidak boleh pemungutan pajak itu sangat banyak menimbulkan high cost ya. Jadi pajak itu harus memperhatikan asas efisiensi atau asas ekonomi ya. Kayak itu ya guys, nanti dibaca aja. Saya kira itu ya. Yurisdiksi ya. Yurisdiksi artinya apa? Yurisdiksi ini maksudnya adalah kewenangan negara untuk mengajak terhadap warga negaranya ya, agar pemungutannya itu menjadi legal ya, menjadi sah secara hukum ya. Saya kira ini yang paling penting ya. Saya kira ini yang paling penting. Jadi ada 3 asas ya guys ya. Asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan ya. Oke, asas domisili, berdasarkan domisili, jadi orang tinggal di situ dipungut pajaknya ya, dia menjadi subjek ya, subjek pajak. Kemudian asas sumber ya, artinya tidak memandang domisili ya, tapi memandang kepada sumbernya, di mana dia mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, di situ dia dipajaki. Dan yang terakhir asas kebangsaan, artinya berdasarkan kewarganegaraan, status kewarganegaraan dari seseorang ya. Nah, ini berpotensi menimbulkan permasalahan guys ya. Nah, misalnya ini ya, ada warga negara Indonesia ya, namanya Bram ya kan, mendapatkan uang ya kan. Nah, kemudian ada ya, ini namanya Iskan ya, warga negara Kan ya, Kan mungkin dari India ya, orang India ya, di negara B ya, negara B apa Belanda mungkin ya, dia memiliki juga penghasilan dari Indonesia ya, atau memiliki penghasilan dari luar negeri ya, dolar misalnya ya. Nah, pertanyaannya bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan mereka? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu tentang pajak internasional ya, atau pajak berganda internasional ya. Itu ya guys ya. Tapi pajak internasional ini bukan artinya yang memungut pajak ya Pak, ada hukum pajak internasional, bukan. Artinya adalah kesepakatan antara negara-negara di dalam menanggulangi Pakistan ya, kan Pakistan ya. Di dalam menanggulangi tadi ya, double taxation, itu juga permasalahan ya. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini sebenarnya bukan hanya double taxation, tapi juga double non taxation. Jadi orang justru karena adanya perpajakan internasional ini, dia bisa saja tidak terkena pajak di manapun ya. Nah, ini yang harus kita waspadai guys ya. Jadi itu intinya ya, kesimpulannya adalah tadi teori pemungutan pajak ada berapa nih, banyak ya. Asuransi, kepentingan, gaya pikul, gaya beli ya, teori bakti, kemudian asas domisili, di sini ada ya, domisili, asas sumber, asas kebangsaan ya. Itu aja guys ya. Dan ketiga asas ini dilaksanakan di Indonesia ya. Kalau ditanya Indonesia asasnya yang mana? Semuanya ada ya. Pak, WNI nikah sama WNA, hitungan pajaknya ikut negara mana? Nikah ya. WNI nikah. Nah, ini nanti kita lihat ya. Kita lihat dari kebangsaannya, masuk kebangsaan mana nih ya. Kalau Indonesia kan tidak mengenal dua kewarganegaraan ya. Jadi kalau menikah orang Indonesia gitu ya, otomatis dia warga negara, dia harus memilih gitu kan, dia harus memilih ya kan. Tapi ada pula yang bisa dua ya, kayak di Australia kan, satu orang bisa 2 bahkan 3 kewarganegaraan ya. Nah, akibatnya kalau yang 2 kewarganegaraan ini dia berpotensi dipajaki oleh 2 negara ya. Kalau Indonesia tidak ada sebenarnya potensi itu ya. Jadi kalau dia sebagai warga negara Indonesia menikah dengan orang asing, nanti dia pindah keluarga negaraannya, atau pasangannya yang menjadi warga negara Indonesia ya kan. Kalau di Indonesia sih ikut negara Indonesia ya, kalau dia memilih kewarganegaraan Indonesia ya. Nah, tapi yang menjadi permasalahan justru biasanya itu di negara-negara selain Indonesia yang menurut dui kewarganegaraan. Misalnya Australia kan, Australia itu bisa 2 atau 3 ya. Jadi satu orang bisa pegang 2-3 paspor. Nah, ini kan akibatnya dia bisa menjadi potensial dipajaki di beberapa negara ya, itu ya. Training ya. Baik, ini terakhir ya. Jadi ini Indonesia menganut yang mana? Menganut 3-tiganya ya. Bisa ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan, tergantung dari objek dan subjek pajaknya ya guys. Kalau domisili ini ya kaitannya misalnya ya dengan domisili ya, tempat ya.
di mana dia bertugas di situ ya, tetap dipungut pajaknya juga ya kalau dia berdomisili di Indonesia. Asas sumber dari sumbernya ya, sumbernya. Yang ketiga asas kebangsaan tadi dari warga negaraan ya. Baik itu ya. Terima kasih. Saya kira itu, nanti kalau yang kurang jelas silakan disampaikan di di kolom komentar atau di WhatsApp grup ya. Ya. Di Korea Utara ada pajak enggak, Pak? Ada lah ya, ada semua pajak pasti ya. Tapi saya belum pernah ke Korea Utara tuh ya. Baik ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.